pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai model proses pengembangan perangkat lunak. Kemudian di pertemuan berikutnya kita masuk ke penerapan, ya, penerapan model proses pengembangan perangkat lunak. Ya, kita latihan membuat penjadwalan proyek, ya, itu salah satu implementasi dari apa yang kita pelajari di materi sebelumnya. Dan minggu lalu kita sudah UTS, ya, sudah UTS. Hari ini kita bahas mengenai langkah berikutnya, yaitu analisis kebutuhan. Ya. Tapi sebelum masuk ke analisis kebutuhan, kita bahas minggu lalu masih ada yang belum belum UTS. Ada ya. Baik ya, saya jelaskan dulu UTS sekilas mengenai UTS. Tampilkan. Ya. Ya, ini ya. UTS minggu lalu ada beberapa yang mungkin bertanya pada saya tentang ujian susulan. Ya. Ujian susulannya itu dibuka mulai kemarin. Ya. Kalau Anda masuk di situ di sistem, ya, itu dimulai kemarin hari ini sampai tanggal 1. Ini ya. Jadi syaratnya ujian susulan, ya, sistem hanya memberi mahasiswa yang belum mengikuti UTS, ya, hanya yang belum mengikuti UTS atau ST. Alasannya karena sakit, ya, kerja, akun pernah diblokir, atau masalah administrasi lainnya yang mungkin belum bisa Anda tetapkan, ikuti dalam waktu dekat ini. Ya. Ini akun diblokir itu biasanya di akhir semester nanti, ya. Itu biasanya ada screening, seleksi, pemeriksaan, ya, pemeriksaan pembayaran kuliah, ya, atau tidak. Menurut saya kalau Anda sudah masuk di semester ini dan sampai ke semester akhir, nanti usahakan ini jangan sampai mengganggu, ya, pembayaran. Karena kalau pembayaran itu telat, gitu ya, berganjal, gitu ya, itu maka Anda akan diblokir, ya. Blokir itu akan sulit, ya. Eman-eman, apalagi kalau Anda tidak melanjutkan lagi, itu eman-eman, setengah jalannya itu hilang habis semester. Eman-eman itu bahasa Indonesianya, sayang banget, gitu ya. Baik, kita cek bagi yang belum ujian susulan, Anda cukup memasukkan aja, masuk lagi di sini, ya. Masuk lagi ke sistem, ya, dicek di bagian profil ini, ya. Sebenarnya penjelasannya ada di sini, ya. Tapi masih saya temukan mahasiswa yang gaptek. Gaptek itu apa ya? Ya masih bingung, gitu ya, atau bingung. Nah, mahasiswa informatika ini, ya. Nah, klik di bagian profil ini, ya, di bagian profil itu di bagian bawah, dicek di situ ada tombol hijau ini, ya, ajukan susulan. Itu syaratnya Anda lewat, tidak mengerjakan ujian di tanggal yang ditentukan, gitu ya. Tapi kalau Anda sudah mengerjakan, baik hasilnya Anda upload berhasil ataupun tidak berhasil upload, ya, ya muncul ini, ya, lihat jawaban. Jadi sistemnya otomatis sendiri yang membaca itu apa yang aktivitas Anda, ya, apa yang Anda lakukan di sini, ya, tercatat. Kemudian untuk mengajukan susulan, nah, seperti biasa, ya, ini ada upload surat keterangan, ya, sakit tadi, ya, bekerja, ya,
permohonan ya. Biasanya mahasiswa langsung mengumpulkan surat keterangan gitu ya. Permohonannya enggak. Biasanya permohonan itu dilampiri surat keterangan. Hanya apa? Saya sakit, saya sakit, surat keterangannya ini. Jadi biasanya sudah cukup ngirim surat keterangan saja. Ya boleh-boleh saja. Kalau pakai form ini sudah termasuk permohonan, ya silakan kita kasih ribet. Kemudian waktu ujiannya, ya waktu ujiannya selama 1 minggu ini ya, di waktu ujian selama 1 minggu ini ada tanggal 26, ada tanggal 27, ya tanggal 28 sampai tanggal 1 Mei ya. Sampai di semuanya tanggal itu ada di sini. Satu pekan ini ya. Kemudian waktunya jam setengah 9 malam ya. Kenapa kok malam? Karena kalau saya kasih jam-jam seperti ini, mungkin ada yang drop ya, ada yang berhalangan dan sebagainya. Nah, kalau jam setengah 9 malam ini habis raweh, selesai biasanya. Nah, udah waktu ini bisa Anda gunakan untuk ujian. Ya. Waktunya terbatas ya. Kemudian diupload bagian ini ya, apa namanya, bagian berketerangan tadi ya. Kalau sakit tuh ada keterangan dari dokter, gitu ya. Atau surat keterangan rapid, ya. Atau surat keterangan ginos, ya. Ginos boleh. Kalau ginos itu positif ya, harus positif. Ya. Kalau negatif ya buat apa? Kemudian surat keterangan kerja, misalkan. Ini alasannya ya. Jadi alasan tidak bisa hadir di hari itu karena apa? Ini bisa dilampirkan. Kalau sudah diupload, maka di sini nanti akan muncul jadwal ujian, ya, jadwal ujian Anda sesuai dengan yang dipilih tadi. Misalnya tanggal 27 ya, 27 nanti malam ya. Jadi di sini muncul tanggal 27 ya, sampai jam berapa ini muncul di sini. Kalau sudah diupload ya. Jadi silakan Anda kerjakan sendiri di situ. Nah, jam yang sudah Anda pilih itu Anda standby di sini di waktu yang Anda pilih itu. Jadi warnanya mulai ya hijau, biru ya, titik. Silakan kerjakan ujiannya. Sama ya. Karena saya itu yang saya sampaikan untuk PS ini ya. Walaupun kalau sudah diupload ya, Anda yang ulangan, apa namanya, bukan ulangan ya, sudah berhasil diupload. Ini soalnya biasanya kayak gini, jadi diupload di sini ya. Soalnya yang apa namanya, soal jawaban yang diinginkan ya. Jadi jawabannya bentuknya SML ini ya, bukan jawaban acak gitu ya, kacau ini berantakan, kalau berantakan ya berarti bukan yang dikehendaki oleh sistem. Jadi ya, bagi yang belum ujian, saya persilakan untuk memilih waktu sendiri ya. Nah itu saya koreksi ya, jadi yang di kelas sebelumnya, jadi saya koreksi itu. Koreksinya itu saya banyak ya, nanti saya koreksi. Baik, berikutnya adalah kita akan kuliah ya hari ini. Kuliah hari ini terkait dengan analisis kebutuhan. Ya. Kuliah hari ini terkait dengan analisis kebutuhan. Ini kita bahas materinya. Jadi sebelum ke kuliah kita tanyakan dulu, barangkali ada yang tanya tentang ujian susulan tadi. Jadi ujian susulan itu juga berlaku untuk UAS nanti ya depannya. Jadi kalau Anda UAS itu jangan khawatir kalau tidak bisa mengikuti di hari itu, Anda bisa mengikuti susulan. Susulannya tapi sesuai dengan waktunya ya. Kalau di luar waktu itu nggak iso ya. Nah, dibatasi waktunya. Jadi setelah UTS, setelah UAS selesai, baru kemudian ada susulan. Baik, dipantau aja ya, apa namanya informasinya.
Hari ini kita lanjutkan kuliah, kuliahnya tentang sedikit pengantar tentang ini apa namanya, materi sebelumnya ya. Masih ada hubungannya dengan materi-materi sebelumnya ya. Ini ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai proses model pengembangan perangkat lunak umum ya. Antara lain waterfall ini ya. Ingat ya. Ini harus diingat-ingat ini ya. Waterfall yaitu mengambil proses dasar dan menunjukkan ke dalam fase-fase yang berbeda, mulai dari spesifikasi sampai ke implementasi, sampai kepada operasional. Kemudian evolutionary ini bertumpuk ya. Waktu yang dikerjakan bertumpuk beribitan ya, bersamaan katanya. Kemudian formal system itu dia menggunakan teori-teori matematika. Kemudian reuse base ini sama-sama ya, sama seperti waterfall, hanya saja dia menggunakan komponen yang sudah ada. Kalau waterfall itu dia from scratch, jadi apa namanya, dari nol gitu ya. Jadi kalau reuse itu sudah ada, tinggal bongkar pasang. Sudah ada sistem sebelumnya, kemudian bongkar pasang. Ambil komponen-komponen yang sudah ada itu tadi, kemudian digunakan. Jadi gitu ya. Waterfall kurang lebih seperti ini ya. Nah, di analisis kebutuhan itu di sini juga sebenarnya kita ada di awal, masih di awal. Itu penting awal ini ya. Jadi perencanaan, itu masih dalam perencanaan juga ya. Nah, kali ini adalah bentuknya dokumen. Ya. Kali ini adalah bentuknya dokumen. Nah, dokumen seperti apa? Mari kita bahas ini ya. Jadi sebelum masuk ke perancangan, gitu ya. Kemudian coding ini ya tahap ini, kemudian diimplementasikan. Nah, kita bikin dokumennya dulu ini. Jadi kadang mahasiswa atau siswa SMK biasanya langsung ketak-ketik gitu ya, langsung ke teknisnya gitu ya. Tapi kalau kita bekerja nanti ya di dalam kontraktor gitu, kita akan seringnya bersentuhan dengan ini ya, dokumen-dokumen persyaratan administrasi dan sebagainya. Bahkan izin operasional itu juga perlu ada. Bagaimana semuanya itu, maka itu perlu kita pahami bersama ya, di sini di awal. Ketika Anda kuliah itu juga di saat Anda menyusun skripsi misalnya, nah itu juga requirement definition ini harus Anda pelajari, pastikan. Kenapa? Karena ketika Anda membuat proposal, itu seperti membuat requirement definition proposal riset terkait dengan software engineering gitu ya, terkait dengan pembuatan perangkat lunak gitu ya. Maka Anda ketika membuat proposal itu termasuk memenuhi requirement definition. Nah, ini penting. Apa saja yang dipenuhi di sini ya? Salah satunya adalah analisis kebutuhan. Kebutuhan butuh apa aja itu software yang mau dibuat. Ya. Ini kita definisikan di sini di awal ini. Kemudian seperti kita ketahui analisis ya, yaitu analisis kita pelajari ke sini.
banyak sumber-sumber terkait dengan analisis kebutuhan perangkat lunak ya. Jadi kita kadang nggak mengacu pada satu sumber, kita bisa menggali dengan banyak sumber sekalian ya. Tujuannya adalah untuk perkaya wawasan kita ya, terkait dengan software engineering. Software engineering ini luar biasa banyak ya, luar biasa banyak apa yang harus kita pelajari ya, apa yang harus kita pahami ya, supaya perangkat lunak yang kita bikin itu memenuhi kebutuhan, memenuhi kebutuhan. Kebutuhan siapa? Kebutuhan pengguna nantinya. Ya. Jadi pengguna akan bersentuhan dengan software yang akan kita buat itu terpenuhi kebutuhannya. Yang kedua adalah tujuannya adalah untuk memenuhi standar yang sesuai dengan yang ditentukan terkait dengan rekayasa perangkat lunak, misalnya perangkat lunak web misalnya. Perangkat lunak web ini kita harus sesuaikan dengan standar web. Ya. Web itu memiliki model perangkat lunak yang berbeda. Dia harus datanya harus ringan, gitu ya. Datanya harus simple, gitu ya. Nggak boleh berat-berat datanya dan sebagainya. Jalurnya harus bisa dilewati oleh berbagai media, media apa ya? Media teks kah, media video kah, multimedia dan lain sebagainya. Ya. Jadi kita analisis kebutuhan dari pengguna tadi. Ini apa itu analisis? Analisis kebutuhan perangkat lunak. Ya. Kalau menurut Webster ya, kebutuhan adalah yang disyaratkan atau sesuatu yang diinginkan atau diperlukan. Ya. Sedangkan menurut IEEE, ya, kebutuhan adalah kondisi atau kemampuan yang diperlukan pemakai untuk menyelesaikan persoalan atau untuk mencapai tujuannya, untuk menyelesaikan persoalan, menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di sana, ya. Atau untuk mencapai tujuan, termasuk skripsi ya. Skripsi itu kadang kita mencari masalah dulu, ya. Mencari masalah dulu. Masalahnya apa dulu? Nah, masalah ini diukur juga apakah tingkat keilmiahannya itu bisa terpenuhi di skripsi atau tidak. Apakah sesuai dengan mata kuliah yang sudah kita pelajari, cara ringkasnya gitu ya. Jadi tidak semua hal itu bisa deskripsikan ya. Tidak semua hal yang bisa dan penelitian itu juga ada levelnya, level untuk diploma itu seperti apa, level untuk S1 seperti apa, level untuk S2 seperti apa. Nih. Nah, kadang untuk menyelesaikan masalah, masalah atau persoalan. Tapi nggak ada masalah, tapi ada keinginan. Nggak ada masalah, tapi nggak ada keinginan ke Jakarta. Keinginan tujuannya ke Jakarta di masa COVID ini. Bagaimana caranya ya ke sana? Yang kedua adalah mencapai tujuan. Kadang kita ingin mencapai tujuan tertentu gitu ya. Saya ingin meningkatkan produktivitas usaha saya, misalnya. Saya bikin startup, perusahaan rintisan. Kemudian saya ingin sudah dalam jangka waktu 1 tahun ini belum ada peningkatan yang signifikan. Saya ingin tingkatkan. Capai tujuan. Tujuannya di mana ini? Supaya mendapatkan penghasilan. Tujuannya meningkatkan penghasilan dengan cara meningkatkan produktivitas penjualan dan penjualan. Maka ini tujuannya adalah menjadi sarana untuk kebutuhan. Yang kedua adalah kondisi atau kemampuan yang harus dimiliki atau dipunyai oleh sistem
atau komponen sistem untuk memenuhi kontrak. Nah, ini memenuhi standar. Ya. Juga kalau kita bikin lunak, itu juga harus memenuhi kontrak. Kontrak dengan siapa? Kontrak dengan klien. Klien butuhnya seperti apa, kita buatkan ya sesuai dengan kebutuhan klien itu. Ya, kemarin sore itu pesan stempel. Nah, stempel itu sederhana aja. Saya kemudian request ke percetakan, Pak, tolong dibuatkan stempel ini. Kemudian dia hitung, kemudian dia kasih harganya sekian, Pak. Oke. Suatu ketika saya berubah, gitu ya, berubah. Waduh, kayaknya desainnya kurang sip deh. Saya buat lagi desain. Mbak, boleh berubah, Mbak, seperti ini desainnya. Baik, Pak, saya hitung lagi, ya, hitung lagi. Harganya sekian, Pak, berbeda. Permintaan satu dengan permintaan yang kedua ini yang berubah berbeda. Setelah dihitung-hitung berbeda harganya. Ini, Pak, oke. Nah, ini termasuk kontrak ya. Jadi antara saya sebagai klien dan dia sebagai developer, tukang bikin stempel lagi. Kontraknya di mana? Nah, kontraknya itu ya di pesan-pesan WhatsApp tadi. Jadi gak standar dong, Pak. Iya, betul, gak standar ya. Tapi untuk komunikasi paling tidak untuk perusahaan-perusahaan kecil ya mungkin nggak terlalu harus standar ya, harus standar gitu susah banget nanti pelanggannya juga bingung nanti ya, pelanggannya juga bingung. Atau request saya, ya, permintaan saya hanya simpel ya, bikin stempel desainnya seperti ini ya sudah kerjakan. Jadi bikin stempel kan kita desain dulu ya, nah, desain dulu ukurannya begini, yang modelnya seperti ini, logonya seperti ini, begitu ya. Lalu dikasihkan, tolong bikinin harganya berapa, ya selesai. Adapun spesifikasi dari mereka ya. Tapi kalau di perangkat lunak, kita nggak bisa sesimpel itu ya. Kalau di perangkat lunak itu bahkan warna itu juga harus ditentukan oleh klien ya. Warnanya apa? Karena warna itu kadang mencirikan ciri dari perusahaan yang dia buat, ciri yang perusahaan yang dia miliki. Ya. Kemudian apakah nanti berbasis web ataukah berbasis desktop? Nah ini kita juga harus pastikan itu ya spesifikasinya. Nanti jalan di internet kah, terbuka kah datanya dan sebagainya. Spesifikasi ini ya kita pastikan dulu. Kemudian dokumen formal ini ya tentu saja ini semua ya ditulis dalam bentuk dokumen formal. Dokumen ini kita pelajari ya, ada standarnya juga. Jadi kita bikin dokumen-dokumen ini tujuannya untuk mengenali apa sih kebutuhan nanti bikin perangkat lunak. Ya. Nanti kalau ada skripsi misalnya ya, skripsi, kalau sudah mengenal dokumen-dokumen tadi, saya rasa mudah untuk membuat skripsi itu terkait dengan perangkat lunak. Jadi kalau Anda mengumpulkan data, cara-cara ini nanti Anda penuhi, ya, pelajari dari sini cara-cara mengumpulkan data. Jadi ini masih ada hubungannya juga nanti ke depan. Jadi kalau Anda mau menyusun skripsi, menyusun penelitian terkait dengan rekayasa perangkat lunak, ya hal-hal seperti inilah yang perlu Anda pelajari. Ini nanti ada tugas ya, ada tugas kepada Anda yang diberikan itu Anda, ya, tugasnya adalah mencari dokumen. Dokumen formal itu seperti apa ya? Mencari ini. Tugasnya sudah saya share di classroom ya, jadi kayaknya sudah waktunya ini ya. Jadi
muncul langsung di Classroom. Tugasnya adalah mencari dokumen formal. Di situ ada tulisannya SKPL. Apa itu SKPL? SKPL adalah software apa? SKPL, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. SKPL. Atau bahasa Inggrisnya SRS, Software Requirement Specification. Software Requirement Specification. Ini tugas Anda mencari dokumennya seperti apa sih yang dimaksud Pak Subur tadi. Ini sudah saya jelaskan ini ya. Dokumen formal yang dibutuhkan itu seperti apa sih ya itu. Jadi kebutuhan perangkat lunak itu adalah kondisi, kriteria, syarat, kemampuan yang harus dimiliki perangkat lunak yang akan kita bangun untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh pemakai. Spesifikasinya seperti apa, kondisinya seperti apa, dijelaskan semuanya di dokumen itu. Jadi beda dengan apa yang saya katakan tadi di awal, bahwa kalau saya pesan stempel gitu ya, stempel tadi ya, itu simpel aja, nggak perlu dokumen lah. Paling nota doang, berapa kayaknya. Atau kalau terkait dengan ukuran-ukurannya, dia sampaikan di WhatsApp gitu ya ke saya. Tapi kalau perangkat lunak, betul sih kita mungkin pertama lewat WhatsApp dulu ya. Saya butuh software ini, software yang begini-begini ya. Tapi butuhnya itu nanti akan didetailkan lagi ya, dalam bentuk dokumen. Nggak bisa simpel banget. Di dalam bentuk dokumen tadi kita bisa terapkan nantinya ke dalam sistem. Karena sistem itu pada dasarnya adalah kumpulan beberapa proses, banyak proses. Makanya disebut dengan proses perangkat lunak. Proses-prosesnya itu banyak sekali. Begitu juga dengan skripsi. Kalau skripsi Anda kumpulkan dulu proses-prosesnya itu tadi, baru bikin perangkat lunaknya, gitu ya. Jadi ketika Anda nyusun proposal, yang Anda ceritakan itu proses-proses yang ada dulu, ya, spesifikasinya seperti apa. Walaupun itu mungkin nggak ada kontrak, ya, karena ada penelitian ya, riset, ya. Nggak ada kontrak. Tapi standar-standarnya itu harus Anda tulis di situ, spesifikasi proses bisnis penting ini. Ya. Itu nanti ke depan kita akan bahas, ya. Jadi yang kita kumpulkan hari ini itu adalah, kita pelajari hari ini adalah analisis kebutuhan. Saya sudah sertakan di itu ya, di Classroom ya, terkait dengan penjelasan analisis kebutuhan. Jadi saya tidak bahas lagi di sini ya. Yang saya jelaskan di sini adalah kalau Anda sudah mengikuti materi yang ada di YouTube tadi yang saya lampirkan itu, Anda akan paham ya, apa itu dokumen formal. Dokumen formal. Di dokumen formal itu menjadi tugas Anda di situ, cari seperti apa. Baru kemudian di-upload di Classroom sesuai dengan tanggal yang ditentukan. Begitu ya. Nah, di dalam presentasi itu, di dalam YouTube itu ada beberapa penjelasan terkait kebutuhan ya. Antara lain kebutuhan fungsional, kebutuhan antarmuka, ya, kebutuhan unjuk kerja, performa, ya. Kebutuhan non fungsional, enggak ada ini non fungsional. Jadi kira-kira ada 4 kebutuhan yang harus dipenuhi ya. Dapat yaitu kebutuhan fungsional dan non fungsional. Kemudian kebutuhan antarmuka, ya. Kemudian unjuk kerja. Ini penting ya. Jadi kita gali itu semuanya. Saat ada skripsi, bikin aplikasi gitu ya, berbasis Android misalnya. Fungsinya apa saja yang dibutuhkan di situ, Anda detailkan ya fungsinya.
Bedanya lagi Anda harus survei di situ ya. Survei. Walaupun tidak ada kontrak, Anda harus survei. Itu penuhi standar tadi ya. Jadi data-data fungsi yang dibutuhkan tadi itu bukan menghayal. Fungsi ini sesuai dengan kebutuhan tadi. Seringkali kalau kita lihat skripsi, itu langsung hasilnya kode-kode gitu ya. Bikin kode-kode, program gitu ya. Langsung diketik, tak, 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 tak. Enggak begitu ya. Semuanya itu harus ada alasan. Semuanya harus ada alasan. Begitu juga dengan kita membuat perangkat lunak, alasannya ini ya. Kebutuhannya apa perangkat lunak. Kadang juga kebutuhannya karena biayanya harus rendah gitu ya. Biayanya harus rendah, sesuaikan biayanya dengan. Maka metode-metode apa yang kita sesuaikan dengan biaya rendah tadi ya. Supaya kita pengembang itu tidak rugi. Bekerja itu pada intinya adalah mendapatkan upah ya, upah atau honor gitu ya. Tapi kalau bekerja nggak ada honornya, pada mikir-mikir ya. Itu latar belakang bagi kontraktor. Tapi kalau bagi mahasiswa ketika nyusun riset, bagi dosen nyusun riset, maka motivasinya bukan lagi uang ya. Motivasinya adalah bagaimana tujuannya tercapai itu ya di atas. Atau menyelesaikan masalah. Ya. Dan sebagainya. Jadi intinya itu ya. Baik, untuk selanjutnya Anda bisa ikuti di materi di YouTube ya. Rasanya ini semua ya. Saya sudah buat dalam bentuk presentasi ya. Akan diikuti dan di sana juga ada tugas yang dimaksud itu tadi ya. Oke ya. Baik, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Jadi dengan materi yang ada di YouTube itu yang lebih lengkap ya. Semuanya sudah saya detailkan, tolong dipelajari karena minggu depan kita akan masuk ke sesi berikutnya yaitu latihan untuk analisis data. Latihannya pakai apa ya? Tergantung dengan dokumen yang kita pelajari, dokumennya tergantung dengan ini kebutuhan dari klien, kebutuhan tadi ya. Juga tergantung dengan model proses yang kita pilih, ya, model proses pengembangan perangkat lunak yang kita pilih. Apa model proses yang kita pilih? Apakah waterfall terus ya, namanya waterfall. Ya. Saya ingin mengubah persepsi Anda, tidak selalu waterfall ya, tidak selalu waterfall seperti ini. Saya akan cari kalau Anda berkaitan dengan software engineering ya, saya akan cari model proses yang baru gitu ya. Yang baru itu gimana? Mau evolusioner, kalau evolusioner ini kayaknya nggak cocok untuk skripsi. Kenapa? Namanya evolusioner ya, panjang, waktunya panjang. Anda harus riset jauh-jauh hari sebelumnya. Kalau Anda skripsi, mungkin mulai sekarang Anda harus mulai terapkan riset ya. Sehingga data-data Anda yang mulai sekarang ini ke depan bisa digunakan. Kenapa kalau evolusioner? Panjang waktunya. Padahal skripsi itu cuma 1 semester atau 1 tahun. Ya. Kalau pakai evolusioner, sesuai dengan namanya evolusioner, panjang. Harus ada data untuk melengkapi itu. Yaitu melakukan pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan evolusioner tadi. Karena pakai apa? Langkah-langkahnya sudah dijelaskan di sini ya. Dan harus tumpang tindih dan harus selalu ada request gitu ya. Nah, pelajari sendiri. Kemudian ada formal system. Formal system ini lebih cocok kalau Anda berkecimpung di bidang ini ya, apa namanya? Sistem pendukung keputusan, sistem pakar gitu ya, AI gitu ya, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Ya.
maka Anda cocok menggunakan formal system. Kenapa? Karena pakai rumus-rumus tadi ya, atau data mining. Ya, data mining tahu ya, data mining atau data scientist ya. Data mining itu dasar teori yang digunakan scientist, data scientist, digunakan ilmuwan data. Ada juga data warehouse. Nah, data warehouse itu gudang data ya, gudang data berarti data-data lama. Nah itu teori-teorinya itu menggunakan formal system. Nah, salah satunya yaitu formal system. Ada teori-teori matematika atau sistem pendukung keputusan, mengambil keputusan. Nah, teori-teorinya terkait dengan aljabar linear gitu ya, matematika. Ada matriks gitu ya. Anda menggunakan formal system. Reuse base itu apa saja bisa digunakan ya, reuse base. Reuse base ini lebih kompleks ya. Existing komponen, mana komponen-komponen yang bisa dibuka apa dipakai lagi gitu ya. Nah, developer biasanya menggunakan ini reuse base. Kenapa? Karena dia punya gudang, apa namanya? Punya pengalaman, punya portofolio software-software yang sudah ada, yang dia kembangkan. Sehingga kalau ada fungsi yang memiliki kesamaan, gitu ya, dia hanya ambil kode-kode yang sudah ada tadi, fungsi-fungsi yang sudah ada, mengambil komponen-komponen yang sudah ada. Ini enaknya ya, kalau kita punya portofolio banyak, kita tahu dalam-dalamnya, maka kita bisa terapkan dengan menggunakan reuse base. Langkah-langkahnya saya rasa sudah Anda kerjakan ya kemarin PSG ya. Langkahnya tidak tegas ya, sama seperti waterfall. Baik, itu saja dari saya ya hari ini ya. Silakan dilanjut di YouTube ya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Materi minggu depan adalah praktek kumpulin data, spesifikasi kebutuhan tadi ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan apa aja, saya akan berikan contoh ya. Kemudian dilakukan analisis ya. Kita rancang gitu ya. Bagaimana caranya ngerancang, ya kita bahas nanti insya Allah minggu depan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, hari ini saya akhiri. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak.